Selamat pagi Pak Cliff dan teman-teman sekalian. Perkenalkan nama saya Tando Putra Pandawibawa dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai uji mediasi dan juga moderasi yang dimana ini merupakan salah satu dari tugas AFL 2 Statistik for Research. Tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita ke datanya. Jadi untuk datanya ini saya menggunakan data yang berbeda dengan video sebelumnya yang merupakan AFL 1 yang dimana untuk data kali ini saya mengambil tema pengaruh EBITDA perusahaan terhadap NPM perusahaan serta variabel ROI sebagai variabel mediasi dan juga moderasinya. Untuk variabel dependen atau variabel Y-nya ini adalah EBITDA perusahaan, variabel independen atau X1-nya adalah NPM, dan variabel Z atau variabel M-nya itu adalah ROI. Kemudian kita copy. Nah, di sini sebelum kita paste, langkah baiknya kita melakukan log terlebih dahulu, yang dimana dengan cara file, log, kemudian bikin, yang dimana ini sih sebetulnya sudah dijelaskan pada video sebelumnya. Dan di sini kita milih foldernya lalu kita rename. Nah, setelah muncul seperti ini artinya data kita sudah di log. Baru kita boleh paste data kita. Nah, sebelum kita melakukan uji lebih lanjut, alangkah baiknya kita melakukan tset terlebih dahulu. Tset ID here. Baru setelah kita melakukan tset, kita baru melakukan uji asumsi klasik yang dimana ini merupakan salah satu uji yang biasa dilakukan dalam uji mediasi. Pertama kita regresikan terlebih dahulu. Sebelum kita regresikan, alangkah baiknya supaya kita mempermudah kita dalam melakukan uji regresi, maka kita rename terlebih dahulu variabelnya. Untuk EBITDA perusahaannya tadi adalah variabel Y, variabel NPM-nya adalah X1, kemudian variabel ROI-nya adalah variabel Z. Baru kita boleh regresikan Y terhadap X1. Nah, di sini ternyata dia Y terhadap X1 itu dia direct hubungannya signifikansinya sebesar 0,042 yang dimana ini di bawah 0,05. Kemudian kita membuat variabel residual dan di sini saya menggunakan Shapiro Wheel untuk menguji normalitas terhadap data residualnya karena data sampel saya sangat sedikit sekali sehingga dianjurkan untuk menggunakan Shapiro Wheel. Dan jika saya menggunakan Skianus kurtosis test itu cenderung agak sulit karena Skianus kurtosis itu biasanya digunakan untuk data-data yang memiliki sampel yang banyak. Kita enter dan ternyata residual kita itu terdistribusi secara normal. Baru kita melakukan uji heteroskedastisitas dan kita tidak melakukan uji multikolonialitas karena variabel independen dan juga dependennya cuma satu. Dan dari uji heteroskedastisitas ternyata dia tidak terkena gejala heteroskedastisitas sehingga data kita aman. Dan ini merupakan langkah pertama dari uji mediasi. Langkah keduanya kita melakukan regresi antara variabel Z terhadap X1. Baru kita enter dan ternyata dia signifikan. Kemudian sama seperti sebelumnya kita membuat variabel residualnya dan ternyata data residual kita terdistribusi secara normal. Baru kita melakukan uji heteroskedastisitas dan tidak terkena gejala hetero. Selanjutnya kita drop terlebih dahulu. Selanjutnya adalah kita regresikan tiga-tiganya. Variabel Y, X1 dan juga Z. Enter. Kemudian nah, di sini teman-teman kita bisa melihat bahwa untuk variabel Y terhadap X1 tadi kan signifikan. Dan untuk variabel Z terhadap X1 tadi dia juga signifikan. Nah, variabel Z terhadap variabel Y dia juga signifikan sebesar 0,046 yang dimana ini di bawah 0,05. Yang artinya jika kita membuat segitiganya, hubungan antara ketiga variabel ini dia signifikan. Dan dari uji ini data saya itu termasuk dalam jenis partial mediation. Yang dimana partial mediation itu menjelaskan bahwa jika hubungan antara ketiga variabel ini dia signifikan, maka dia mediasinya hanya separuh saja. Kenapa? Karena hubungan antara variabel Y terhadap X1 itu dia hubungannya udah signifikan. Jadi ditambah variabel Z itu dia hubungannya jadi partial mediation. Tetapi jika variabel Y terhadap X1-nya itu dia tidak signifikan, tetapi hubungan X terhadap Z dan Z terhadap variabel Y-nya itu dia signifikan, artinya dia full mediation. Artinya
supaya variabel Y terhadap X1-nya itu dia signifikan, maka dia mesti melewati variabel Z tersebut supaya dia signifikan. Tetapi karena data kita ini dia secara direct ternyata dia udah signifikan dan ditambah dengan variabel Z dia ternyata juga signifikan, maka itu termasuk dalam partial mediation dan juga bukan full mediation. Kemudian selanjutnya kita membuat variabel residualnya. Nah, dan residualnya ini terdistribusi secara normal dan baru kita melakukan uji multikolinearitas. Dan tidak terkena gejala multikol karena masih di bawah 10. Kemudian kita lanjut dengan uji heteroskedastisitas dan tidak terkena gejala hetero juga, yang artinya data kita aman terhadap uji asumsi klasik dan kita telah menyelesaikan uji mediasi. Selanjutnya kita melakukan uji moderasi yang dimana untuk ujinya ini kurang lebih mirip-mirip dengan uji mediasi. Namun yang berbeda adalah kita membuat gen baru, yaitu gen Z1 X1, yang dimana gen Z1 dan X1 ini adalah gen Z kali X1. Nah, di dalam uji moderasi kita regresinya agak sedikit berbeda ujinya, yaitu Y, X1, Z, dan juga Z1 X1, yang dimana ini merupakan variabel baru yang kita buat. Kita enter, kita drop dulu residualnya, kemudian kita buat variabel residualnya. Nah, ternyata dia residualnya terdistribusi secara normal. Kita lanjut dengan uji VIF atau multikolinearitasnya. Nah, di sini teman-teman ternyata dia terkena gejala multikol karena dia di atas 10. Lantas apa yang harus dilakukan? Di dalam uji moderasi ada yang namanya mean centering predictor. Beberapa peneliti dan artikel itu mengatakan bahwa mean centering predictor itu adalah salah satu treatment atau salah satu cara untuk bisa menurunkan angka multikolinearitas dari data kita. Tetapi beberapa juga ada yang mengatakan ya tidak secara langsung dia menurunkan angka multicolnya, tetapi impact-nya bisa menurunkan angka multicolnya. Sehingga untuk bisa melakukan mean centering predictor ini, maka kita bisa melakukan summarize terlebih dahulu terhadap X1, yang dimana untuk summarize ini kita mengambil mean only-nya saja. Dan kita membuat central X1 atau cen X1 sama dengan X1 dikurangi dengan R min. Yang dimana R min-nya ini adalah dari summarize X1 min only-nya ini. Dan kita enter. Nah, apakah sudah selesai? Belum. Kita membuat summarize terhadap Z juga. Z min only, kemudian gen cen Z1 sama dengan Z dikurangi R min. R min. Nah, di sini teman-teman, karena kita sudah membuat variabel bernama central X1 dan central Z1, maka kita gabungkan dengan nama gen Z2X2. Kenapa Z2X2? Karena kita sudah membuat variabel Z1 dan X1. Jadi pilihannya antara kita hapus variabel Z1 dan X1-nya atau kita membuat variabel baru bernama Z2X2. Di sini untuk mempermudah kita membuat variabel baru bernama Z2X2. Yang dimana variabel Z2X2 ini adalah central X1 dikali dengan central Z1. Kita enter dan kita uji regresikan apakah multicolnya ini dia masih tinggi atau sudah menurun. Kita regresikan, kemudian kita drop residualnya, kita membuat variabel residual kembali karena ada sedikit adjusted. Residualnya masih terdistribusi secara normal setelah dilakukan mean centering predictor. Bagaimana dengan uji VIF-nya? Dan bisa dilihat bahwa uji multikolinearitasnya ternyata turun teman-teman. Dari yang awalnya 17,94, setelah dilakukan mean centering predictor dia turun menjadi 3,91. Jadi meskipun secara tidak langsung, tapi impact-nya bisa menurunkan angka multicol. Baru kita lanjutkan dengan uji heteroskedastisitas. Dan ternyata data kita tidak terkena gejala heteroskedastisitas, yang artinya data kita aman. Dan dari uji regresi yang setelah dilakukan mean centering predictor ini, yang dimana ini merupakan uji variabel secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa data kita termasuk dalam variabel atau termasuk ke dalam jenis moderasi potensial atau homologizer moderation. Kenapa? Karena teman-teman, di dalam beta 2 yang merupakan
variabel Z terhadap variabel Y atau variabel moderasi terhadap variabel Y-nya dan juga beta 3-nya, yaitu variabel Z2 X2 terhadap variabel Y-nya, itu dia hasilnya sama-sama tidak signifikan. Dan jika hasilnya sama-sama tidak signifikan, maka dia termasuk dalam moderasi potensial. Apa sih moderasi potensial itu? Moderasi potensial itu adalah sebuah variabel di mana variabel Z atau variabel M atau variabel moderasinya ini dia bisa berpotensi menjadi variabel moderasi. Tetapi apakah dia memperkuat atau memperlemah? Jawabannya adalah belum memperkuat atau memperlemah karena dia masih berpotensi. Tetapi jika kita lakukan uji seperti ini, uji statistik, pada kenyataannya ya variabelnya itu tidak ada apa-apanya. Jadi anggapannya meskipun variabel moderasi ini ada atau tidak ada, hubungan antara Y dan juga X1 itu tetap signifikan. Dan bisa dikatakan bahwa moderasi potensial ini hanya sebutan halus semata, padahal aslinya ya dia tidak berpengaruh apa-apa. Karena moderasi potensial itu dia memberikan pengertian bahwa ya variabel Z ini dia hanya sebagai variabel independen saja, dia tidak berperan sebagai variabel moderasi gitu. Dan jika kita simpulkan dalam uji mediasi dan juga moderasinya, untuk uji mediasinya data kita termasuk dalam partial mediation, moderasinya data kita termasuk dalam homologizer moderation atau moderasi potensial. Dan begitulah uji dari moderasi. Dan itu adalah akhir dari uji moderasi sekaligus menutup dari video kita kali ini. Demikian dari video saya, mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata atau penyebutan. Sekian dari saya, terima kasih dan selamat siang.